Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep dasar IPA mengenai judul Sistem Gerak pada Tumbuhan, Otot dan Rangka pada Manusia dan Hewan yang diampu oleh Dr. Sri Sulisyorini, MPD. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aslamiyah, NIM 14014421056 dari Rombel B. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada sistem pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gerak endonom, yang kedua gerak mikroskopis, dan yang ketiga ada gerak eksionom. Untuk penjabarannya, gerak endonom sendiri merupakan gerak yang terjadi akibat perangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Ada pun beberapa contoh gerak endonom yang terjadi pada tumbuhan, yaitu contoh dari gerak endonom yaitu gerak siklosis yang merupakan kloroplast pada tumbuhan, Hydra verticillata bergerak berkeliling di dalam stoplasma. Teman-teman bisa lihat lebih detail untuk gambar di bawah ini. Berikutnya merupakan gerak mikroskopis, merupakan gerak yang terjadi karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel tubuh tumbuhan. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu gerak eksionom. Gerak eksionom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan eksionom dapat dibedakan menjadi berikut. Di antaranya yang pertama ada gerak tropisme, merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ini disebut gerak tropisme positif. Jika gerak tumbuhan yang menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif. Gerak tropisme dapat dibagi menjadi beberapa. Di antaranya pertama gerak fototropisme, kedua gerak geotropisme, ketiga gerak hidrotropisme, keempat gerak tikrotropisme, dan kelima gerak kemotropisme. Yang kedua yaitu ada gerak taksis. Gerak taksis sendiri merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Macam-macam gerak taksis, diantaranya yang pertama ada gerak fototaksis, yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang dipengaruhi cahaya. Kedua ada gerak kemotaksis. Gerak ini tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga yaitu ada gerak nasti yang merupakan gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Macam-macam gerak nasti diantaranya yang pertama ada gerak seismonasti dan yang kedua ada gerak nikinasti. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada otot dan rangka pada manusia dan hewan. Nah, di sini sistem gerak terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, tulang ini sebagai alat gerak pasifnya. Sifatnya yaitu ada tulang rawan yang terdiri dari tulang kerat. Nah, tulang kerat ini meliputi tulang pipa. Tulang pipa ini bentuknya silindris dan berukuran panjang seperti batang tersusun atas tulang konselus. Nah, yang kedua ini tulang pipi. Bentuknya pipih terdiri dari dua lapisan tulang kompakta dan di bagian tengahnya berupa lapisan spongiosa. Nah, untuk ketiga tulang pendeknya ini bentuknya hampir sama dengan tulang panjang, tetapi bagian distal lebih kecil daripada bagian proksimal, serta berukuran pendek. Nah, untuk alat gerak aktifnya, ini otot sebagai alat gerak aktif yang terdiri dari ada otot turik, otot polos, dan otot jantung. Untuk rangka pada hewan, di sini ada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya bisa dilihat sendiri di layar, dan hewan invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh dari gerak hewan pada invertebrata yaitu protozoa atau hewan bersel tunggal bergerak dengan kaki semu, yaitu Cephalopodia, Cilia, dan Flagellum. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.